Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah Teknik Pengolahan Sampah dengan submateri gasifikasi plasma. Sesuai dengan perencanaan di awal, di pertemuan ke-15. Capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang gasifikasi plasma. Kita mulai. Plasma adalah suatu materi yang dihasilkan dari elektron bermuatan yang bertumbukan keras dengan molekul gas. Plasma dapat dihasilkan dengan melewatkan arus listrik pada gas, sehingga terbentuk disipasi energi yang menghasilkan suhu yang sangat tinggi. Plasma tidak sama dengan padatan, tidak sama dengan liquid ataupun gas, dan bersifat sangat reaktif. Ini merupakan contoh plasma ya yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Petir, kemudian ada neon ya, nyala neon, kemudian fluorescence, flames ya, nyala api. Kemudian ada aurora, ini juga termasuk bagian dari plasma. Kemudian ini solar ya, jadi matahari, inti matahari dan sebagainya. Nah, terlihat di sini bahwa density-nya itu sangat besar ya, 10⁻⁹ hingga 10⁻³ dengan temperatur juga yang sangat tinggi. Ini dalam Kelvin ya, jadi terbayang sangat panasnya suhu dari plasma. Ini ya visualisasinya ya, terbentuk seperti ini. Makanya kadang disebut busur gitu ya, busur plasma atau arc ya bahasa Inggrisnya. Nah, sedangkan dalam proses pengolahan sampah, plasma ini menghasilkan panas yang sangat tinggi hingga mencapai ribuan derajat Celcius. Sebuah busur ya, tadi contohnya torch, plasma memanaskan udara secara reguler. Dengan suhu di dalam busur itu bisa mencapai 14.000 derajat Celcius. Nah, ini untuk sistem pengolahan sampahnya. Jadi ini sampah ya masuk. Nanti ada plasma torches-nya, dia menghasilkan plasma. Kemudian ada sedikit oksigen ataupun udara. Akan dihanguskan ya sampah ini. Dan sehingga nanti akan dihasilkan slag. Dan juga dihasilkan syngas. Nah, pengolahan sampah dengan gasifikasi plasma ini merupakan proses pengolahan sampah secara termal yang berlangsung dalam kondisi oksidasi parsial. Nah, sampah organik diubah menjadi syngas atau gas sintetis yang dapat digunakan untuk produksi bahan bakar atau energi listrik. Sedangkan sampah anorganik diubah menjadi slag, bisa juga nanti didaur ulang atau digunakan kembali sebagai bahan material. Ini prosesnya ya dari awal hingga akhir. Ini sampahnya ya, sampahnya ini kemudian diolah ya dengan gasifikasi plasma. Nanti dihasilkan ada yang berbentuk gelas mungkin ya, ataupun nanti ada yang berbentuk logam, yang logamnya nanti diolah menjadi logam daur ulang. Nah, kemudian gasnya ini nanti diubah ya, yang panas ini kita ubah menjadi uap. Jadi dia digunakan untuk ya diberikan kepada air gitu ya. Nanti airnya menguap. Nah, uapnya ini nanti digunakan untuk turbin yang mana nanti akan menghasilkan listrik. Ya, gas turbin menghasilkan listrik. Kemudian panas yang lain ya, gas-gas yang lain pun nanti di clean up ya. Ada yang menghasilkan HCl ya, berarti ini ada gas klorin ataupun mungkin gas hidrogennya ataupun gas yang lain ya. Kemudian ada sulfur, H2S ya, nanti biasanya jadi H2SO4 seperti gasifikasi yang sebelumnya.
Kemudian ini air yang dihasilkan pun ternyata masih bisa didistilasi lagi dan nanti menghasilkan air distilasi. Nah, proses ini memiliki keunggulan adalah waktu reaksi yang cepat karena suhu yang digunakan sangat tinggi. Kemudian plasma juga merupakan sumber panas yang independen sehingga dapat diatur dengan mudah. Kemudian lingkungan dari reaksi dapat diatur sedemikian rupa dengan memilih jenis plasma yang diinginkan. Dan jenis sampah yang ingin diolah pun bisa sangat banyak dan beragam seperti limbah B3. Namun tentu setiap teknologi ada kerugian atau kekurangannya. Ada penggunaan energi listrik ya yang besar untuk menghasilkan suhu yang sangat tinggi sehingga diperlukan suatu desain reaktor yang dapat menghasilkan proses yang optimal dan efisien. Ya, sekilas tentang gasifikasi plasma. Dari kembali, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.